Masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Jepang masuk Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Yang melatar belakangi masuknya Jepang ke Indonesia adalah karena adanya Restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan kepada seorang kaisar. Restorasi Meiji berdampak besar pada industrialisasi di Jepang. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer pada tahun 1958 dengan slogan negara makmur militer. Setelah tumbuh menjadi kekuatan baru, Jepang melancarkan serangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan tujuan menguasai sumber daya alam. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi. Embargo adalah larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan kepada suatu negara. Jadi Amerika Serikat melarang melakukan perdagangan minyak bumi terhadap Jepang, sedangkan Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri dan korban perang. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang melancarkan serangan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut di Amerika Serikat di Pasifik. Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Serangan Jepang juga mengarahkan ke Filipina dan kemudian ke Indonesia, dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Pasca serangan Pearl Harbor pada 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, KNIL, Tentara Hindia Belanda, dan pasukan Australia berusaha menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya, Jepang juga menguasai Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian ke Pontianak dan menyerang Pulau Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang mulai melakukan serangan ke Pulau Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang kemudian ingin menguasai Jawa yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan di Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang Blok, sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan yang disebut dengan APDACOM, yang bermarkas di Lembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang dipimpin oleh Jenderal Imamura mendarat di Jawa. Alih-alih menyerang Jakarta, pasukan Jepang justru melakukan pendaratan di 3 tempat, yaitu Banten, Eratan Indramayu, dan Bojonegoro. Lokasi pendaratan ini diduga-duga oleh Belanda. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda, hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang terus bergerak dan berhasil menguasai kota Bitez atau yang sekarang kita sebut sebagai kota Bogor. Lalu diikuti oleh kota-kota lain yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Jenderal Terporter wakil dari pasukan Belanda dan Jenderal Imamura wakil dari pasukan Jepang. Penandatanganan dilakukan di Kalijati, Kota Sumbang, sehingga peristiwa ini disebut dengan Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia berada di pendudukan Jepang. Pada awalnya, Jepang disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Kala itu, rakyat Indonesia sangat senang dengan kedatangan Jepang, sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Sementara itu, Jepang terus melakukan berbagai propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Dokutin bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membebaskan rakyat dari penjajahan serta dapat memajukan kesejahteraan. Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan oleh Jepang adalah propaganda melalui siaran radio. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan di samping lagu Kimigayo. Melalui siaran radio, Jepang juga melakukan propaganda mengenai produk-produk buatan Jepang, bahwa produk mereka itu bagus dan murah, sehingga rakyat Indonesia dengan mudah membelinya.
Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Propaganda juga dilakukan oleh Jepang melalui program Pan Asia, di mana Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk meneguhkan propaganda Pan Asia, Jepang juga membentuk gerakan 3A dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Audio Jungle.